Baik sahabat, sebelum memulai videonya, jangan lupa menonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bimbel Seni Rupa yang dinaungi oleh Bimbingan Belajar Online Master Seni sebagai pelopor bimbingan belajar online, bimbingan belajar gambar online seni rupa pertama dan terbaik di internet di Indonesia yang didirikan sejak 10 Agustus tahun 2008. Untuk bimbingan offline juga kami mendirikannya tanggal 12 Januari 2015. Jadi pelopor bimbingan belajar online dan offline yang memadukan online dan offline di Indonesia ini ya. Baik, untuk informasi bimbingan belajar online, sahabat bisa mengunjungi web kami dan untuk bimbingan belajar offline, sahabat dapat mengunjungi laman kami di tim.masterseni.com ya. Dan berikut ini penampakan laman resmi bimbingan belajar online ya, www.masterdeseni.com ya, ini seperti ini. Dan untuk offline-nya di tim.masterdeseni.com, ini penampakan lamannya. Jadi ini offline ya. Baik, pada video kali ini kami akan membahas mengenai persiapan menjelang ujian keterampilan FSRD ITB 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 5 Agustus 2020, dan pendaftarannya sudah digelar sejak 1 Juli 2020 sampai dengan 23 Juli 2020. Sebelumnya, mari kita lihat dulu informasi penting dari laman resmi usm.itb.ac.id, di mana di sini kita baca penggunaan portofolio untuk pendaftar program studi bidang seni dan olahraga dalam SNMPTN dan SBMPTN didasarkan pada kriteria seleksi yang berlaku secara nasional. Jadi artinya proses seleksi portofolio SNMPTN dan SBMPTN itu standar nasional. Artinya FSRD ITB memiliki kriteria tersendiri artinya untuk ujian keterampilan. Nah, ini dilanjut di kalimatnya, ITB memiliki kriteria khusus lain dalam proses seleksi untuk calon mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan desain terkait potensi kreatif dan kemampuan merespon stimulus secara spontan yang hanya dapat dilakukan melalui ujian keterampilan. Jadi artinya dari kalimat ini kita mengetahui bahwa ujian keterampilan ini memiliki kriteria yang berbeda dengan seleksi nasional secara umumnya, yaitu melalui proses seleksi portofolio SNMPTN ataupun proses seleksi portofolio SBMPTN. Karena jangan dijadikan hasil-hasil dari portofolio SNMPTN atau portofolio SBMPTN ini dapat dijadikan patokan untuk menghadapi ujian keterampilan, karena perbedaannya jauh ya, baik dari segi kuantitinya dan kualitasnya ya, terutama pada gagasan-gagasan komposisi dan lainnya, yang dimana kita lihat kalau di portofolio SNMPTN dan SBMPTN saja, dari durasi yang waktu pengerjaannya aja membutuhkan waktu yang cukup lama ya, sekitar seminggu, 2 minggu, atau 10 hari. Sedangkan kalau ujian keterampilan nanti yang akan digelar 35 Agustus secara daring atau online secara real time itu untuk gambar suasananya dengan waktu hanya waktu 1,5 jam. Jadi under pressure. Dan materi ujian lainnya yaitu materi ujian gambar 2 atau biasa disebut juga materi ujian gambar kreatif ya. Baik. Nah, kita harus mengetahui dulu bentuk kriteria dari ujian keterampilan ini ya. Kita bisa lihat dari hasil latihan siswa-siswi online Master Seni sejak 2011 ya, yang ketika masih melaksanakan proses USM ya, atau ujian seleksi mandiri FSRD ITB. Dari sebenarnya kita banyak ya, sejak tahun 2009 sudah banyak yang lulus melalui seleksi mandiri ini, 2009, 2010 dan seterusnya, yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu.
Mari kita lihat ini dari karya Robito Akbar Zain, siswa online kami dari Genteng, Jawa Timur, di mana dia lulus melalui seleksi mandiri FSRD ITB 2011 ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada soal ketika kami memberikan di sini. Ini temanya yaitu lingkungan kumuh di perkotaan ya, lingkungan ini. Nah, temanya di sini dengan tema lingkungan kumuh di perkotaan ya. Mari kita lihat. Kalau versi SNMPTN kita harus menggambarkan benar-benar suatu spot atau lokasi yang dimana menjadi tempat kumuh ya. Contohnya kayak di Kampung Pulau atau di suatu, kalau di Kota Bekasi misalkan ada di daerah Ujung Harapan, di mana kita mencari spot tertentu di mana ada aktivitas ya, atau orang-orang yang di pinggir kali yang hanya menggambarkan secara naif ya. Kalau ujian keterampilan baik untuk FSR ITB, ITS ataupun ISI Jogja, di mana di situ mengedepankan kreativitas ya, bukan masalah penyajian gambar yang mesti secara naturalis ya atau realis. Jadi di sini mengedepankan gagasan karena dengan under pressure 1,5 jam itu. Dan di sini contoh Robito Akbar Zain ini menggambarkan suasana lingkungan kumuh di perkotaan. Dia memperlihatkan di mana lokasi belajar. Ada meja belajar di sini. Ada meja belajar dengan kondisi yang sangat kumuh berantakan ya. Atau ini terkesan memang kita perbesar ya. Bentar. Ya, nah ini kita perbesar. Nah, di sini kita bisa lihat di sini terlihat ada buku-buku ya di atas meja ini dan kaos-kaos yang berserakan ya, dan barang-barang lain juga. Dan barang-barang lain seperti kalender, terus ada bekas-bekas makanan, tampak juga ada kucing, ada kecoa juga ya, ada cicak, sampai ada serangga-serangga lain. Dan terlihat tong sampahnya juga ya, bagian bawah mejanya juga banyak kotoran-kotoran dan sampah-sampah lainnya ya. Ya, di sini ya maaf, baik ya, di sini kita bisa lihat bahwa lingkungan suasana kumuh itu tidak harus menunjukkan suatu tempat. Kalau ujian keterampilan itu dengan menunjukkan kotanya aja, tidak harus menggambarkan gedung-gedung bertingkat ataupun tempat-tempat yang menunjukkan itu kota ya, kayak lampu kota dan sebagainya. Kita bisa menunjukkan dengan cara kreatif, yaitu suatu lingkungan kumuh ini ya memang suasana belajarnya ini kotor ya, dan temboknya ada yang retak, pecah dan sebagainya, sehingga banyak serangga pun ini terlihat kumuh dan jorok. Ini sudah menjawab soal. Dan lingkungan perkotaan itu menunjukkan bahwa dia ada kalkulus di sini, terus ada kalender, bahwa ini anak sekolah atau mahasiswa ya, artinya yang menunjukkan dia memang hidup kumuh di tengah perkotaan. Nah, gitu aja sudah kreatif ya, bisa menjawab soal. Nah, itu ada nilai plus tersendiri bagi FSRD ITB ya, ataupun ITS dan sebagainya ya. Ya baik, kita lihat soal berikutnya. Ini email selama latihan siswa-siswi online kami ya. Mari kita lihat. Nah, di sini ada soal, kita lihat dulu soalnya. Adalah tema soalnya pemenang mendapatkan piala juara 1 dengan bentuk piala dayung kapal. Dengan sebenarnya temanya sederhana, yaitu tema renang. Nah, kita lihat. Nah, di sini Robito ini bermain dengan angle frame foto ya, frame foto di sini. Lalu dia menunjukkan, kita berbesar.
Dia disimpan di atas meja ya, ada vas bunganya, ada tembok dan kelihatan interior rumah sangat efektif ya, sehingga menjadi bidang yang harus digambar pusat ceritanya atau untuk menjawab soalnya hanya sekotak frame ini. Baik, mari kita perbesar lagi ya. Dan kita lihat di sini apakah menunjukkan dia tenang. Ternyata tidak harus memperlihatkan satu studion penuh ya. Kita kesulitan menggambarkan kolam renang, kita misalkan kelemahan kita itu bisa jadi kekuatan ya. Nah di sini Robito memperlihatkan dengan kostum seorang renang, dia memegang piala yang berbentuk dayung ya. Di sini winner, dia sudah menjawab soal di sini dengan pusat ceritanya ada di si tokoh ini dan dipenuhin sampai digendong ya, di pundak terus dan ini penonton-penonton atau supporternya. Jadi di sini sudah mempunyai nilai tersendiri ya di hati para tim penilai. Oke, kita lihat latihan berikutnya. Ini latihan kedua dan ini kita lihat latihan ketiga. Tema jalan. Latihan yang ketiga tema jalan, media kertas A3, waktu over dan waktunya mesti latihan ya. Di jalan tiba-tiba kita lihat ada apa sini ya gitu, ada apa ini. Nah ternyata di sini ada sepertinya seorang presiden ya, karena ada tim sukses waktu itu masih presidennya SBY, tim sukses SBY panitia, dan menunjukkan keramaian. Dia menunjukkan bahwa ada keramaian di jalan karena ada presiden, kunjungan presiden di suatu kota ya. Tapi demo tidak ada demo, jadi di sini demonya lebih arah positif ya, lebih arah positif dan terlihat ruang di belakang menunjukkan di suatu jalan ya, kota ya. Ada minimarket, terus kenapa tidak ada mobil, mungkin ada rambu-rambu ini ya di larang parkir, terus ada beca ya, ada orang-orang cameo itu siluet. Nah ini menunjukkan ramai juga cukup seperti ini dan sangat efektif dan efisien ya. Oke, kita lihat lagi latihan berikutnya, yaitu latihan ke maaf, ini tadi udah ya. Nah ini latihan yang keempat, yaitu tema sekolah ya. Idenya masuk apa tidak? Oke, kita lihat tema sekolah. Ya di sini sebenarnya masih agak ambigu ya, karena sekolah ini terlalu dalam ya. Jadi kita bisa dilihat ini tujuannya efektif hanya menggambar satu orang, tapi ini dari sini masih latihan ya. Cuman kami lihat di sini memang belum menjawab soal ya, belum menjawab soal karena ini terlihat orang yang pusing mengerjakan PR aja ya gitu. Jadi belum menjawab soal sekolah ya, suatu sekolah gitu. Oke, kita lihat lagi latihan kelima, angkot ngetem. Nah ini yang dikeluarkan tahun 2009 juga. Nah di sini angkot ngetem ini ternyata, oke kita perbesar dulu sama-sama biar jelas ya. Ini angkot ngetemnya sampai ramai ya, jadi ada supir angkotnya juga pakai toa ya. Ini tampak suasana seperti berebutan ya mau masuk ke angkot ini, karena mungkin angkot satu-satunya ya dari karena dia berada di depan pasar genteng, memang mungkin lagi ramai ya, lagi ramai. Nah ini spot yang sangat asik dilihat ya, dan ini ingat, jadi teringat siswa kita juga dari Medan tahun 2009 lulus ya, Bianvaldi Pratama itu lulus ke FSRU ITB dengan cara seperti ini, mirip sih tapi penggambarannya berbeda ya, masih zaman seleksi mandiri atau ujian keterampilan. Nah di sini Robito ini mengambil spot di suatu depan pasar ya, yang menunjukkan angkot dengan nomor 52 ini. Tapi sebenarnya sahabat juga teman-teman bisa nambahin ke jurusannya di sini untuk menunjukkan lokasi peristiwa ini terjadi ya, apakah di Jakarta, di Bandung dan sebagainya. Di sini juga hadir keragaman ya, keragaman orang, karakter dan ekspresinya ya.
Nah, inilah perbedaan sekilas yang kami, ya ini tidak harus jago gambar ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa tidak harus jago gambar dan bisa lulus melalui ujian keterampilan. Jadi nanti kami masih membuka program bimbingan belajar online khusus untuk FSR ITB dan Kreabis ITS dan FSR Jogja ya. Melalui bimbingan online ini bagi teman-teman atau sahabat yang ingin bergabung masih ada kesempatan ya, karena ujian keterampilan FSR ITB sekali lagi kami ingatkan secara online, daring dilaksanakan 3-5 Agustus dan di waktu secara real time ya, dikirimkan saat itu juga ya. Nah jadi nanti kami tapi gini ya, perlu teman-teman sahabat kita juga, jadi apa yang USM zaman dulu juga tidak bisa jadi patokan untuk USM zaman sekarang, karena seperti halnya seni juga mengalami rasa manusia ya, di sana bercampur rasa manusia yang kerap berubah, ada namanya perubahan tingkat kreativitas, intelijensia ya, IQ-nya juga. Nah, makanya ini contoh dari tahun lalu ya. Jadi tahun lalu, tapi untuk yang untuk 2020 saat ini nanti setelah sahabat atau teman-teman mendaftar ke kami, nanti kami kasih tahu untuk kriteria update-nya atau yang terbarunya. Jadi jangan sampai salah paham nanti ketika sahabat menggambar seperti ini, oh kenapa gini, karena ada benang merahnya, cuman ada update yang mesti sahabat ketahui untuk 2020 ini. Nah, terus yang mesti sahabat ketahui juga, ketika ada mungkin sahabat ngeliat di internet atau lihat ada yang mereview, saya lulus portofolio nih SNM terus SBM, terus sahabat aduh jadi down ya. Itu jangan down ya, karena ingat kriteria portofolio SNMPTN dengan SBMPTN itu berbeda dengan seleksi mandiri ujian keterampilan, sangat jauh. Jadi dari waktunya saja sudah berbeda. Benar-benar skill mungkin ya udahlah, waktunya kan 10 hari. Anda itu nanti ujian keterampilan hanya 1,5 jam, mau compare dengan portofolio nggak bisa, tidak bisa. Makanya ketika seperti lomba nyanyi ya, seleksi Indonesian Idol atau yang lainnya kan itu hanya ref-nya aja, bagian dari part tertentu untuk melihat ya, nggak harus menunjukkan satu lagu. Berbeda kalau ada prepare mungkin yang suara jelek juga atau mengirim melalui rekaman, itu kan bisa akalin lah gitu ya, atau di gimana waktunya, range-nya lebih luas ya. Tapi kalau ini benar-benar originalitas nanti sangat berbeda. Jadi sahabat jangan menyerah, jangan berusaha asa. Bagi yang nggak dapat SNM atau SBM masih ada mandiri hasil rahasianya ya. Jadi yang pertama adalah gagasan, kreativitas, dan kreativitas adalah yang terpenting ya gitu. Jadi kesempatan masih ada untuk teman-teman di seluruh Indonesia ya, bagi yang mau bergabung di bimbingan belajar online Master Seni. Nanti kami setelah mendaftar ya, kami masukkan grup WhatsApp, dan di situ kami dan hampir setiap hari belajar online-nya. Dan untuk informasi pendaftaran bisa lihat di layar ini, di bawah video ini nomor kontaknya, sahabat bisa hubungin. Dan sekian, pada video berikutnya kami akan juga membahas clue-clue informasi penting lainnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share yang semoga berguna, dan semoga kami bisa membimbing sahabat lulus ke FSR ITB, Kreabis ITS, FSR Jogja, dan PTN lainnya yang sahabat favoritkan melalui seleksi mandiri perguruan tinggi negeri 2020. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.